Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa kembali dalam kuliah Matematika Ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi ke-6, yaitu pangkat dan logaritma. Pangkat tentu teman-teman sekalian sudah ingat, ya, sudah hafal, karena ini pelajaran sejak SMP. Ya. Pangkat B pangkat N itu sama dengan B kali B kali B kali B kali B sampai dengan N kali. Kemudian B pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu B pangkat negatif, ini seperti ini, B pangkat negatif, itu artinya 1 per B pangkat N. Sementara B pangkat pecahan itu sama dengan akar N dari B, ya. Oke. Lalu jika P dan Q, ya, jadi misalnya B pangkat P per Q itu sama dengan B pangkat P dikali pangkat seperki, atau sama juga dengan B pangkat seperki pangkat P. Gitu. Mungkin tidak terlalu akrab waktu di sekolah menengah dulu, tapi bisa diingat-ingat kembali, dan mungkin nanti soal-soal yang kita hadapi bisa merefresh lagi pelajaran waktu di sekolah menengah dulu. Kemudian ada beberapa aturan dalam perpangkatan, yaitu B pangkat M dikali B pangkat N itu sama dengan B pangkat M tambah N. Atau perkalian bilangan berpangkat adalah penjumlahan pangkat-pangkatnya. B pangkat M dikali B pangkat N itu sama dengan B pangkat M tambah N. Kemudian B pangkat M dibagi B pangkat N itu sama dengan B pangkat M dikurang N. Pembagian bilangan berpangkat adalah pengurangan pangkat-pangkatnya. Itu aturan kedua. Aturan yang ketiga, B pangkat M pangkat N sama dengan B pangkat M kali N. Pangkat bilangan berpangkat adalah perkalian pangkat-pangkatnya. Sementara aturan yang keempat, A dikali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke. Ya, ini ketentuan, ya, di dalam operasi perpangkatan. Coba kita kerjakan ya di contohnya ini, ya. Oke, kita lihat di sini. Contohnya ini X pangkat 1/4 dikali X pangkat 3/4. Oke, tadi aturannya adalah perkalian bilangan berpangkat adalah penjumlahan pangkat-pangkatnya. Jadi X pangkat 1/4 dikali X pangkat 3/4 itu sama dengan penjumlahan pangkat-pangkatnya. Jadi 1/4 ditambah 3/4 itu sama dengan X pangkat 4/4 atau X pangkat 1 sama dengan X. Gitu, ya. Oke. Kemudian lihat sini, X pangkat 2 Y pangkat 3 dibagi X pangkat 2 Y pangkat 3 dibagi X pangkat 4 dan dikali Y sama dengan ini. Yang kita kerjakan adalah yang variabelnya sama. Jadi X pangkat 2 dibagi X pangkat 4. Pembagian bilangan berpangkat adalah pengurangan pangkat-pangkatnya. Jadi X pangkat 2 dikurang 4, gitu ya. Kemudian Y pangkat 3 dibagi Y. Oke. Jadi Y pangkat 3 dikurang
Y pangkat 1 ya, yaitu kan Y pangkat 1 sama dengan X pangkat min 2, 2 dikurang 4, Y pangkat 2. Gitu. Sementara pangkat negatif itu artinya sama dengan 1 per X pangkat 2. Atau jadi Y pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Bingung? Sebentar. Nah, mungkin penulisannya begini. Jadi, X pangkat min 2 itu sama dengan 1 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Itu sama dengan Y pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Begitu. Oke. Lanjutnya, soal berikutnya. X pangkat 2 Y pangkat 1 per 3 pangkat 3. X pangkat 2 Y pangkat 1 per 3 pangkat 3 sama dengan, itu soalnya pangkat minus per 3 ya, sama dengan pangkat bilangan berpangkat adalah perkalian pangkat-pangkatnya. Kemudian kalau seperti ini, kita masuknya ke semuanya aturan ke berapa tadi? Aturan keempat. Aturan keempat. Masuk ke aturan keempat. Jadi X pangkat 2 pangkat 3 gitu ya. Kemudian Y pangkat min 1 per 3 pangkat 3 gitu. Ini aturan yang keempat kan gitu. Oke. Sama dengan X pangkat 2 dikali 3 6, 2 dikali 3 Y pangkat min 1 per 3 dikali 3 sama dengan X pangkat 6 dan Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 itu artinya 1 per Y. Jadi sama dengan X pangkat 6 dibagi Y. Gitu ya. Cukup jelas? Belum jelas? Kalau belum jelas kita lihat ke soal berikutnya. Nih, kita lihat lagi yang ini ya. X pangkat 3 per 4 pangkat 8. X pangkat 3 per 4 pangkat 8 itu sama dengan X pangkat 3 per 4 dikali 8. Oke. Itu aturan keberapa? Aturan ketiga. Nah, aturan ketiga bilang begitu. Maka 3 per 4 dikali 8, X pangkat 3 per 2. Gitu ya. X pangkat 3 per 2. X pangkat 3 per 2 itu artinya apa? X pangkat 3 per 2 itu sama dengan X pangkat 3 pangkat 1 per 2. 1 per 2 itu artinya apa? 1 per 2 itu artinya akar. Akar berapa? Akar 2. Tapi biasanya kalau akar 2 nggak kita tulis lagi. Lalu di dalamnya ada X pangkat 3. Begitu. Oke. Lalu soal kedua, X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 per 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 per 2. Itu sama dengan pembagian bilangan berpangkat adalah pengurangan pangkat-pangkatnya. Berarti X pangkat 2 dikurang 3 per 2. Ya, 2 dikurang 3 per 2. 3 per 2 itu berapa sih? 1,5. Berarti X pangkat setengah.
ya. X pangkat 1 per 2. X pangkat per 2 itu sama dengan, kalau pangkat pecahan itu artinya akar. Akar berapa? Akar 2. Nggak perlu ditulis. Lalu yang di dalamnya tinggal X saja. Atau X pangkat 1 gitu ya. X pangkat 1 kan X. Oke. Oke. X pangkat 2, Y pangkat 4, pangkat 3. X pangkat 2, Y pangkat 4, pangkat 3. Oke. Nah, ini pakai aturan yang keempat tadi. X pangkat 2, pangkat 3, dikali Y pangkat 4, pangkat 3. Sama dengan X pangkat 2 dikali 3, dikali Y pangkat 4 dikali 3. Itu ya. Sama dengan, aduh hilang semua ini. 2 dikali 3, 2 dikali 3, 4 dikali 3 sama dengan X pangkat 6 dikali Y pangkat 12. Oke? Oke, mudah ya. Lalu yang terakhir, akar X dikali X pangkat 5 per 2 ditambah Y pangkat 3. Untuk part D, catat nih katanya, akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Lalu kalikan dengan yang ada di dalam kurung gitu ya. Jadi dia bilang akar X itu ganti aja jadi X pangkat setengah. X pangkat setengah lalu dikali berapa tadi? Soalnya X pangkat 5 per 2, X pangkat 5 per 2 ditambah Y pangkat berapa? Y pangkat 3. Y pangkat 3. Oke. Sama dengan kita keluarkan yang di pangkatnya, X pangkat 1 per 2 dikali X pangkat 5 per 2 ditambah X pangkat 1 per 2 dikali Y pangkat 3 sama dengan penjumlahan perkalian pangkat adalah penjumlahan pangkat-pangkatnya, maka X-nya 1 per 2 ditambah 5 per 2, 6 per 2. 6 per 2 itu 3 ya, nanti kita tulis itu. Lalu ditambah X pangkat setengah dan Y pangkat 3. Ini tidak berubah. Berapa tadi? 6 per 2. Jumlahan ya, setengah ditambah 5 per 2, 6 per 2. 6 per 2 hilang lagi. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah X pangkat 3, X pangkat 3 ditambah X pangkat setengah Y pangkat 3. Gitu ya? Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan bertanya di saluran-saluran komunikasi yang ada di dalam YouTube ini ataupun melalui Google Classroom. Oke, kemudian kita akhirnya masuk ke persoalan logaritma. Nah, ini kita lihat. Katanya gini, kalau M sama dengan B pangkat N, maka itu artinya log B log M dengan basis B. Ya, log M, B ini adalah basis ya, bilangan basisnya, maka log M basis B sama dengan N. Gitu. Jadi cara mencari pangkat, N itu adalah pangkatnya, M sama dengan B pangkat N. Cara mencari pangkat itu adalah dengan menggunakan logaritma. Ya, logaritma dari hasil perpangkatan, kemudian basisnya itu adalah bilangan yang dipangkatkan. Gitu. Maksudnya gimana sih? Coba lihat sini.
Tadi disebutkan bahwa M sama dengan B pangkat N, lalu log M dengan basisnya B itu sama dengan N. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti kalau log 9 basis 3 ini adalah bentuk dari 9 sama dengan 3 pangkat N. Ya, 3 pangkat N kita sudah tahu. Cara mencari N-nya, N-nya didapat dengan 3 pangkat berapa sama dengan 9. N-nya adalah 2, maka kita tulis di sini 2. Itu ya, tanpa menggunakan kalkulator. Bisa saja menggunakan kalkulator ya. Gitu. Coba lagi. Log 2 basisnya 4 sama dengan berapa? Ini berarti 2 sebagai M sama dengan 4 sebagai basis pangkat N. 4 pangkat berapa? Yang sama dengan 2. Oh, 4 pangkat berapa supaya 2? Maka ini pasti akar. Akar dari 4 kan 2. Ya, jadi ini adalah N-nya pasti adalah 4 pangkat setengah. Kalau ini 3 pangkat 2. Nah, 2 ini jadi ini. Maka setengahnya juga di sini. Gitu. Oke kan? Lagi. Log 1/7 basisnya 7 sama dengan berapa? Itu sama dengan 1/7 sebagai M, basisnya 7, pangkat N. Sama dengan, nah kita tahu tadi, kalau bentuknya menjadi seperti ini, maka 7 pangkat negatif 1. Ya, karena negatif, pangkat negatif itu yang membuat angka basisnya itu menjadi penyebut. Makanya artinya min 1. Gitu ya. Ini di sini. Masih bingung? Kita coba lagi soal yang lain. Coba di sini dia bilang apa? Tuliskan nilai dari N yang memenuhi persamaan ini 1000 sama dengan 10 pangkat N. Oh, ini gampang ya. Berapa N-nya? Tentu ini udah tahu. N-nya itu adalah berapa? N-nya 3 di sini ya. Kita tulis sini. N-nya 3. Ini N-nya 2 ya. Ini N-nya 1. Bisa jawab itu dulu. Ini N-nya min 2 ya. Karena 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1/100. Itu ya. Pangkat negatif, kalau pangkat negatif bilangan basisnya jadi penyebut. 10 pangkat N, N-nya min 1. 10 pangkat berapa hasilnya 1? 10 pangkat 0. Oke. Nah, karena kita sudah tahu yang A, maka kita jadi tahu nih. Log 1000 basisnya 10. Itu sama dengan, ini kan dia mencari N sebetulnya. Ini adalah 3. Yang B, N-nya berapa? 2. Yang C, N-nya berapa? 1, betul. Yang F, N-nya berapa? Min 2. Jadi cuma seperti mencari itu. Ini min 1. Yang ini 0. Oke? Ya. Mudah kan? Seperti itu. Logikanya tidak perlu dihafalkan, tapi cukup difahami. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang aturan di dalam logaritma. Bahwa log
X dikali Y dengan basisnya B itu sama dengan log X ditambah log Y basisnya sama-sama B. Log X dibagi Y basisnya B itu sama dengan log X dikurang log Y basisnya sama-sama B. Ya. Jadi perkalian dalam log adalah penjumlahan masing-masing log. Pembagiannya adalah pengurangan. Kemudian pangkatnya log X pangkat M basisnya B itu sama dengan M dikali log X basisnya B. Oke? Oke. Kita coba kerjakan contoh soalnya. Contoh soalnya. Nah, ini. Log X ditambah log Y dikurang log Z. Basisnya B. Oke. Tadi X ditambah Y itu berarti perkalian. Jadi, log X dikali Y. Ya. Dikurang Z berarti dibagi Z. Ini mau muncul X boleh, enggak juga boleh sebetulnya ya. Basisnya B. Begitu. Begitu aja nulisnya. Sudah selesai. Ya. Oke, supaya lebih jelas begini. Log XY dibagi Z. Basisnya B, jangan ketinggalan. Kemudian 2 log X dikurang 3 log Y. Ini adalah pembagian. Sementara 2 log X itu sama dengan log X kuadrat. Ya. Berarti ini kan adalah log X kuadrat basisnya B dikurang log Y pangkat 3. Log Y pangkat 3. Itu ya. Sama dengan berarti log basisnya B X pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Gitu ya. Jangan sampai ketinggalan menulis lognya. Jadi jangan sampai tulis log X pangkat 2 dikurang log Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 2 dikurang Y pangkat 3. Ya, bukan. Tapi log tetap ada tulisan lognya. Oke, mungkin kurang jelas. Kita kerjakan ini. Log X dikurang log Y ditambah log Z. Pengurangan artinya pembagian. Log, ada B-nya. X dibagi Y dikali Z. Begitu saja. Log 4 log X itu adalah log X pangkat 4. Log X pangkat 4 ditambah log Y pangkat 2 sama dengan log X pangkat 4 dibagi Y pangkat 2. Begitu. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada yang lain. Itu materi untuk pangkat dan logaritma ya. Silahkan diulang-ulang lagi videonya maupun materinya. Jika ada kesulitan, silakan berkomunikasi, tanyakan lewat saluran-saluran komunikasi yang ada. Semoga bermanfaat, selalu semangat, dan stay produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.